Selamat pagi, saya Dr. Budi Satrio, saya dokter paru di Rumah Sakit Bayangkara Lumajang. Dok, mau tanya dok, ini ada rumor dok, katanya kalau penyakit TBC itu keturunan ya dok ya? Ah ya enggak lah, bukan. Penyakit TBC bukan penyakit keturunan. Penyakit TBC itu penyakit infeksi. Namanya infeksi tentunya disebabkan oleh kuman penyakit. TBC ini disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini ditularkan dari seorang penderita aktif kepada orang yang lainnya. Penularannya tentu saja melalui percikan dahak atau droplet nuklei. Mungkin pada waktu kita berteriak, tertawa, batuk, bersin, atau mengeluarkan suara yang keras. Nah, kenapa kok ada yang mengatakan TBC penyakit keturunan? Karena biasanya dari satu penderita TBC, maka mereka-mereka yang kontak erat, terutama kontak serumah dengan seorang penderita TBC, berpotensi untuk tertular penyakit TBC-nya. Jadi banyak kasus dalam satu rumah terdapat lebih dari satu anggota keluarga yang menderita TBC. Terus kalau ini karena percikan dok, percikan Iya. ngomong ini berarti harus seumur hidup dong pakai masker ya dok ya? Untuk yang penderita dok? Oh enggak. Jadi ya, kita ulang lagi bahwa penyakit TBC itu ditularkan melalui percikan dahak atau droplet nuklei pada saat batuk, bersin, tertawa yang keras, bersuara yang keras, atau mungkin saat menyanyi. Nah, karena itu tentu saja saluran napas dari seorang penderita TBC harus dilindungi dengan cara pertama etika batuk dan memakai masker. Etika batuk bagaimana? Kalau misalnya seorang penderita TBC masih batuk-batuknya produktif, frekuens atau sering, tentu saja harus ditutup saluran napasnya. Kalau bisa memakai masker, alangkah baiknya memakai masker pada waktu masih ada keluhan batuk atau selama pasien TBC sedang menjalani pengobatan. Atau kalau tidak sedang memakai masker, bisa diganti pada saat batuk memakai atau ditutup mulut dan hidungnya menggunakan tisu yang sekali pakai. Tapi setelah dipakai, tisunya tentu saja harus dibuang ke tempat sampah atau tempat pembuangan lainnya. Kemudian kalau mau membuang dahaknya juga tidak boleh sembarang tempat. Paling bagus kalau dibuang di kamar mandi, di saluran buangnya, kemudian langsung disiram dengan air yang mengalir. Kemudian selama tidak ada, misalnya tidak ada tisu atau masker pada saat batuk, bisa juga ditutup dengan menggunakan lengan bagian dalam seperti ini. Nah, intinya adalah menghalangi bahwa supaya percikan dahaknya tidak terlempar keluar yang bisa beredar di udara sekitar dan kemudian dihirup oleh orang-orang lainnya yang ada di sekitar situ. Apakah harus memakai masker seumur hidup? Tentu tidak. Kalau pengobatannya sudah selesai, gejala-gejalanya sudah sangat minimal, tentunya sih tidak harus lagi memakai masker. Tetapi ingat bahwa kita ini masih di zaman pandemi, walaupun saat ini juga sudah mulai membaik kondisinya. Tetap anjuran pemerintah bahwa di ruangan tertutup dengan kepadatan manusia yang mungkin banyak orang di situ, tetap dianjurkan untuk tetap memakai masker. Tapi kalau di ruangan terbuka dengan ventilasi udara yang bebas, tentunya saja masker sudah bisa dilepas. Seperti itu. Iya, dok, ini ada yang menarik dok ya. Kami tanya ini kan ini jadi rumor masyarakat dan bapak saya pernah nyampaikan kalau kita sering mandi malam, kemudian bisa tidur di lantai. Nah, tiba-tiba kita bisa kena penyakit TBC atau penyakit paru-paru dok, benar? Oh, enggak, itu rumor yang tidak benar. Seperti kita kembali ke awal bahwa TBC ini penyakit infeksi. Kalau kita tidak kontak dengan orang lain yang sakit TBC dan tidak terjadi proses penularan dari orang tersebut, tentu saja kita tidak akan sakit TBC. Mandi malam, kemudian tidur di lantai tidak menyebabkan seseorang untuk sakit TBC. Tetapi kalau misalnya gini, orang sering tidur di lantai, kemudian menjadi gampang sakit, imunnya menjadi turun. Nah, pada saat imun menjadi turun atau kekebalan turun, tentu saja seseorang itu menjadi rentan terhadap suatu proses infeksi untuk masuknya kuman dari luar masuk ke dalam tubuh. Nah, salah satu
kuman yang gampang sekali masuk pada saat kondisi-kondisi imun yang turun, yaitu kuman Mycobacterium tuberculosis ini. Jadi tidak ada kaitannya apabila kita mandi di malam hari atau tidur di lantai dapat menyebabkan kita menjadi sakit TBC. Tidak ada kaitannya secara langsung. Berarti TBC ini dok ternyata cuma saja menyerang paru-paru saja, tanpa menyerang yang lain gitu. Oh gitu, MJ. Jadi 80% TBC adalah TBC paru-paru. Sementara sisanya bisa menyerang di organ yang lainnya selain paru. Nah, kenapa kok 80% atau mayoritas berada di paru? Karena memang port de entry atau tempat masuknya kuman adalah saluran nafas melalui percikan dahak tersebut. Nah, begitu kuman masuk ke saluran nafas kita, menyusuri bronkus saluran nafas, kemudian hinggap di paru-paru, maka kuman itu akan bermetabolisme di dalam paru-paru kita. Dari situ bisa menyebabkan proses peradangan dan infeksi di paru-paru, menyebabkan seseorang menjadi sakit TBC. Bisa juga kumannya itu hanya transit saja di paru-paru, kemudian menyebar ke organ yang lainnya. Organ yang lainnya mulai dari atas sampai bawah. Misalnya, jika kuman itu menyerang otak, bisa juga terjadi meningitis TBC. Kuman itu kemudian bersarang di kelenjar getah bening atau saluran getah bening, bisa juga ada TBC kelenjar. Bisa juga di organ yang lainnya, mulai dari perikarditis TB, peritonitis TB, sampai bahkan mungkin TB di tulang belakang, spondylitis TB, maupun TB juga bisa bersarang di kulit, TB kutis atau TB kulit. Jadi memang TB ini walaupun mayoritas menyerang paru-paru, tapi masih ada kemungkinan sekitar 20%-nya bahwa infeksi TBC ini juga bisa menyerang di organ selain paru. Tetapi yang penting adalah bahwa pengobatannya sama. Apapun jenis TBC-nya, maka pengobatannya sama, yaitu dengan pengobatan obat anti TBC. Yang penting bahwa dipastikan dulu diagnosis TBC-nya, ditemukan kumannya, ditemukan diagnosisnya, kemudian kalau udah ketemu, diobati sampai sembuh. Jadi tidak pengobatan yang setengah-setengah atau separuh-separuh. Karena memang pengobatan TBC pengobatan yang jangka panjang. Jadi minimal adalah 6 bulan pengobatan. Ada yang sampai 9 bulan, ada beberapa yang sampai 1 tahun. Intinya bahwa kita punya sebenarnya slogan TOS TB. TOS TB yaitu temukan, kemudian O obati, dan SS sampai sembuh. Jadi ini di situ, temukan sebanyak mungkin kasus, diobati secara sesuai standar sampai sembuh. Dengan sembuh ya tentu saja proses penularannya juga bisa dihambat dan tidak ada lagi penyebaran kasus TB di masyarakat. Seperti itu. Jadi bisa sembuh. Oh, berarti tidak semengeri yang kita bayangkan dok ya. Karena kemarin sekali lihat dok, itu ada yang sampai batuk-batuk darah. Itu apa mesti TBC dok? Oh iya, jadi batuk darah itu salah satu komplikasi dari TBC. Tetapi tidak semua TBC ada melibatkan batuk darah. Jadi kalau kita lihat gejala TBC yang umum itu adalah batuk berdahak. Batuk berdahak minimal selama 2 minggu atau lebih. Bisa juga disertai dengan demam atau panas badan tanpa sebab yang jelas. Bisa juga muncul keringat malam tanpa aktivitas khusus, kita sering gobios di malam hari. Kemudian lama-kelamaan mulai turun berat badannya. Nafsu makan kita pun menjadi turun dan menjadi lemes, gampang sekali lelah tanpa sebab yang jelas. Nah, salah satu komplikasi TBC adalah batuk darah, tetapi tidak semua kasus batuk darah diakibatkan oleh TBC. Bisa juga ada penyakit-penyakit yang lainnya di paru maupun luar paru yang juga bisa mengakibatkan batuk darah. Kalau paru sendiri bisa juga batuk darah disebabkan oleh adanya kanker atau tumor paru, kemudian bronkiektasis. Kalau di luar paru bisa juga adanya karena trauma, kemudian sakit-sakit jantung, itu juga bisa menyebabkan gangguan-gangguan yang menyebabkan keluhan batuk darahnya itu. Katanya habis merokok atau sehari minimal kita bisa menghindari itu, membersihkan paru-paru dengan minum soda, susu, kecap. Ini bisa atau benar gitu? Itu juga sepertinya juga mitos yang tidak benar juga itu. Jadi tidak ada kaitannya kita mengkonsumsi soda, minum kecap gitu ya bisa membersihkan paru-parunya. Tidak.
Paru-paru sehat tentunya ditunjang oleh kondisi tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat tentunya harus memiliki gizi yang bagus. Jadi kalau dari sumber makanan yang bergizi dan seimbang, kemudian juga aktivitas fisik, olahraga misalnya gitu ya, olahraga yang ringan sesuai dengan kemampuan tubuh, kemudian istirahat yang teratur, kemudian mencegah masuknya kuman-kuman penyakit masuk ke dalam tubuh kita, ya tentunya insya Allah kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit seperti itu. Jadi dengan gizi yang bagus, aktivitas fisik, istirahat yang cukup, insya Allah bisa terhindar dari penyakit, apapun itu penyakitnya, seperti itu. Mungkin sebagai penutup, tiap tahun tanggal 24 Maret kita peringati sebagai Hari TB sedunia. Kenapa kok tanggal 24 Maret? Menurut laporan WHO tahun 2022, TBC masih menjadi masalah kesehatan di dunia hingga saat ini. Estimasi jumlah orang terdiagnosis TB tahun 2021 secara global sebanyak 10,6 juta kasus. Dari 10,6 juta kasus itu, terdapat sekitar 60%-nya yang telah dilaporkan dan menjalani pengobatan. Sementara sisanya sekitar 39,7% belum ditemukan, dalam artian belum didiagnosis dan belum diobati. Di Indonesia sendiri berada pada posisi kedua dengan jumlah kasus TBC terbanyak di dunia setelah India. Kasus TBC di Indonesia diperkirakan sebanyak hampir 1 juta jiwa. Hari TBC sedunia pada tanggal 24 Maret 2023 menjadi momen yang tepat untuk mengajak keterlibatan multisektor. Dalam memperingati Hari TBC sedunia dengan tema global Yes, We Can End TB, maka tema yang dipilih oleh Indonesia adalah tema yang berkaitan dengan kerjasama multi pihak untuk mencegah dan mencapai eliminasi TBC, yaitu ayo bersama akhiri TBC, Indonesia bisa.